tentu ada sesuatu yang berbeda, tetapi bukan menjadi sesuatu yang signifikan, karena pasti melalui suatu proses. Dan ini yang tentunya sebentar lagi di dalam pengakuan dan janji dan di dalam berkat Tuhan bagi Jimmy dan Dewi ketika nanti sudah diberkati di dalam Tuhan, otomatis akan terjadi perubahan status, ya, Jimmy dan Dewi, ya. Yang sebelumnya masih sendiri, melewati masa untuk melakukan pendekatan, masa pacaran, nanti sudah akan berubah status menjadi apa? Jimmy dan Dewi, suami istri, ya. Kalau Tuhan mengaruniakan seorang anak, otomatis menjadi seorang ayah dan ibu. Dan ini adalah hal yang sangat penting, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena berbicara tentang suatu tanggung jawab. Menjalani kehidupan keluarga rumah tangga Kristen bukanlah sesuatu yang apa menurut kita di saat kita senang, di saat kita bahagia, tetapi tentunya apa yang menjadi kehendak Tuhan Allah, itulah yang senantiasa menjadi nilai-nilai yang harus kita praktekkan, lakukan dalam kehidupan keluarga rumah tangga yang kita jalani, ya. Penekanan kata yang saya katakan tadi harus menunjukkan suatu sikap iman dalam suatu tindakan yang sungguh-sungguh, tidak boleh berdusta, harus jujur, terbuka. Jangan di depan istri, suami berbeda dari yang seharusnya. Di luar nanti lain ceritanya. Atau dari masing-masing kedua belah pihak keluarga. Jangan kemudian hal-hal yang baik dikatakan, oh nanti bisa seperti ini, bisa nanti seperti itu. Tapi kemudian seiring dalam perjalanan waktu terjadi hal-hal yang saling mengintimidasi, semena-mena, sewenang-wenang. Apalagi ketika kita berbicara dalam tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Nah, bagian pembacaan kita, persekutuan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menyatakan suatu sikap bagaimana ketika Daud berhadapan dengan suatu tantangan. Ketika Daud berhadapan dengan suatu konflik, dia dikejar-kejar oleh Raja Saul yang menginginkan kematiannya, karena Raja Saul sangat menginginkan bahwa dia menjadi raja, dan dalam ego dia bahwa tidak ada yang boleh menggantikan dia. Manusia bisa memiliki sifat yang seperti itu. Bahkan sekalipun kita sebagai orang Kristen, bisa kemudian kehidupan kita berbeda jauh sekali dari nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Atau dengan kata lain, tidak patut dicontoh, tidak patut diteladani.
sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak baik. Meskipun kita adalah orang Kristen, dan itu sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Sehingga ketika berhadapan dengan konflik tersebut, Daud dia mengandalkan Tuhan di dalam suatu sikap penyerahan diri. Dengan kata lain, Daud mengatakan, Tuhan, Engkau tahu siapa saya. Tidak ada orang yang lebih tahu siapa saya selain daripada Tuhan. Dan Daud mengatakan sebagaimana yang dikatakan dalam pembacaan kita, dia sudah biasa menggembalakan ternak domba. Dan dia katakan, Tuhan, Engkau tahu aku tidak tergila-gila dengan jabatan. Saya tidak tergila-gila dengan sesuatu yang kelihatan mewah secara dunia. Tapi pada akhirnya tidak ada damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera di tengah-tengah dalam kehidupan kita pribadi, di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga Daud mengatakan, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Dalam sikap penyerahan diri yang dilakukan oleh Daud, dia merasakan suatu ketenangan sekalipun ketika dia mengingat bahwa dia memiliki latar belakang sebagai seorang penggembala domba, tetapi sungguh-sungguh dia melakukan segala hal yang boleh dikerjakannya dengan tanggung jawab dan terutama dalam nilai-nilai yang baik. Apa gunanya Bapak Ibu kita memiliki titel hal-hal yang luar biasa, yang kelihatan membanggakan, tapi kita tidak setia. Kita tidak mendatangkan damai sejahtera. Hidup kita penuh dengan dusta. Kita ego dengan tuntutan-tuntutan kita, harus begini, harus begitu. Dan bukan lagi kita mengalami damai sejahtera Kristus. Nah, artinya ini menjadi sesuatu yang penting ketika Daud menyadari bahwa di dalam kehadirannya, keberadaannya, apa yang dia mau jalani saat ini dan ke depan, dia tahu bahwa dia memiliki suatu nilai sikap yang harus dipertanggungjawabkan, dan bagi dia itu sesuatu yang penting. Dia tidak mau terhisap dengan orang-orang yang memiliki suatu latar belakang dalam pengalaman yang dilakukan oleh Saul kepada dirinya. Dia tidak berani untuk melakukan itu. Bahkan membalas kejahatan dengan kejahatan, strategi yang licik dengan strategi yang licik. Dia tidak mau melakukan itu. Karena dia tahu Tuhan melihat segala sesuatu dan Tuhan tetap pasti akan membela orang-orang yang benar. Nah, ini sangat penting sekali di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dalam nilai-nilai rumah tangga yang kita jalani untuk Jimmy dan Dewi. Menjalani nilai-nilai rumah tangga, tidak boleh ada yang namanya dusta di antara suami istri. Tidak boleh ada nilai-nilai ketidaksetiaan. Saya sudah katakan di dalam katekisasi prakawin. Kalau lihat ada sesuatu yang dari kecil itu sesuatu yang menimbulkan potensi yang tidak baik, tinggalkan. Karena itu nanti menjadi jerat. Dan kalau kita senantiasa menyerahkan diri, sama seperti yang dialami oleh Daud, dia mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Dan saya katakan, jangan pernah sekali-kali membangun kehidupan keluarga, rumah tangga selain di dalam dasar iman Kristen. Dasar di dalam nilai-nilai firman Tuhan. Banyak keluarga yang sengaja maupun tidak sengaja membangun kehidupan keluarga rumah tangganya Tuhan nomor 2. Yang pertama, mengejar harta, kekayaan, jabatan. Tidak mau menjalani hidup step by step, mau langsung.
Mau yang langsung itu mengerikan Bapak Ibu. Lama-lama kita jadi orang pendusta. Bahkan di tengah-tengah tantangan-tantangan masa kini yang dihadapi, ya, sangat penting sekali, ya, nilai-nilai pengaruh-pengaruh dari teknologi dalam hal peralatan komunikasi IT yang bisa kemudian menjadi pemicu, ya, menjadi masalah. Berawal dari apa? Curhat, dari pasang status, gitu kan? Curhat. Lama-lama dari curhat kemudian apa? Jatuh hati, ya. Dari jatuh hati, ya itu sudah namanya apa? Persinahan, belum dilakukan. Sudah kita kasih peluang, sudah ada dalam pikiran kita, itu sudah persinahan, ya. Status yang saya katakan tadi berubah status, ya. Dalam nilai iman Kristen, seorang suami di dalam takut akan Tuhan itu seperti apa? Seorang istri yang takut akan Tuhan, orang tua yang takut akan Tuhan, nilai-nilai dasar kebenaran firman Tuhan. Sehingga gereja tentunya berharap dan tentunya mengingatkan kepada seluruh warga jemaat, jangan masalah rumah tangga, kondisi rumah tangga dimasukkan di dalam apa? Status. Gitu ya. Kita kadangkala mengenal sesuatu yang baru tapi kebablasan. Sembarangan kita melakukan, menempatkan segala sesuatu yang tidak pada tempatnya kita tempatkan di situ. Padahal kalau dipikir kita sudah semakin maju dalam hal pendidikan, ya harusnya nilai moralnya lebih bagus, etikanya harus lebih berkualitas. Jangan sembarang curhat, jangan sembarang cerita sana sini. Dengar dari sana, belum dengar dari pihak yang sebenarnya sudah cerita sembarangan. Masih banyak orang Kristen seperti itu. Asal jangan para pelayan Tuhan yang dikhususkan dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Dalam status Instagram, hati-hati, ya. Karena apa? Kalau sudah berkeluarga membawa nama siapa? Keluarga, suami, istri. Suami istrinya keasikan dengan segala macam pasang status dan yang lain-lain sebagainya, ya. Akhirnya apa? Suami kebawa, istri kebawa, pasang status, nanti orang pikir masih sendiri, padahal sudah berkeluarga. Ya, kita harus memiliki, ya, tanda kutip, wibawa sebagai seorang suami, wibawa sebagai seorang istri yang menjaga kehormatan suami, menjaga kehormatan istri, bukan jaim, ya, bukan jaga image pada tempatnya. Saya katakan tadi, ya, jangan sembarangan, jangan kebablasan. Dan kadangkala, ya, kalau kita lihat dalam firman Tuhan pada saat ini, Daud menyampaikan segala sesuatu yang dia rasakan dan dia mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu di dalam tuntunan Tuhan. Kita yang menguasai teknologi Bapak Ibu, bukan kita yang dikuasai teknologi. Ya, lama-lama kita jadi orang yang dikuasai teknologi. Kita menata, mengatur, mengelola kehidupan keluarga, rumah tangga diatur, ditata dan dikelola dengan sebaik-baiknya, ya. Sehingga sangat penting bagi Jimmy dan Dewi, ya, dalam menjalani kehidupan keluarga rumah tangga Kristiani, baik dalam kehidupan pribadi bergereja, di tengah-tengah masyarakat. Ya, banyak orang Kristen juga seperti ini Bapak Ibu. Giliran diundang temannya sana sini, biar sakit, usahakan tetap datang. Oh, teman dekat. Tapi giliran mau pergi ibadah di gereja,
ada kegiatan di gereja, alasannya macam-macam. Ada orang alasannya tidak bisa ke gereja karena pandemi COVID-19. Padahal ibu pendeta lihat dia ada di mana-mana. Pergi nongkrong ada di sana, hadiri undangan ada di sana, padahal di gereja hanya seminggu sekali. Alasannya pandemi. Padahal di gereja justru yang menerapkan protokol kesehatan. Di luar mana kita tahu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dibutuhkan hikmat. Kita serius enggak? Kita sungguh-sungguh. Kita berada di dalam hikmat tuntunan Tuhan. Sehingga kiranya juga apa yang menjadi pesan ya di dalam penggembalaan yang disampaikan oleh orang tua, wali, pesan yang sangat penting yang diulang disampaikan itu mengandalkan Tuhan. Tidak ada pesan yang lain. Bukan kemudian dikatakan makin tua kami makin berpengalaman, makin tidak mengandalkan Tuhan. Tidak. Justru harus mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Sehingga apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan, sekalipun berhadapan dengan tantangan, dengan keadaan, dikatakan pada ayat yang kedua, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Segala konflik, segala pergumulan, segala sesuatu yang dijalani, mintalah hikmat di dalam Tuhan. Tidak boleh ada yang bersikap untuk saling sewenang-wenang. Oh, saya suami, kamu harus dengar. Tapi harus didasarkan pada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi ketika Tuhan di dalam perkenaannya menganugerahkan anugerah seorang anak. Apapun yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita, jadilah sosok yang bertanggung jawab. Suami yang bisa bertanggung jawab terhadap istri, istri yang bisa bertanggung jawab terhadap suami, dan sebagai orang tua yang akan bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Dan secara khusus pada yang ketiga dikatakan, berharaplah kepada Tuhan hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga untuk Jimmy dan Dewi ya, orang tua, wali, baik yang ada bersama-sama saat ini, baik yang mengikutinya secara live streaming, kita semua yang ada pada saat ini, biarlah kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mau dituntun oleh Tuhan. Satu pesan yang saya ulang kepada Jimmy dan Dewi adalah menjalani rumah tangga, Anda harus banyak rela berkorban. Rumah tangga tidak akan bisa berjalan harmonis, berjalan dengan baik, menghadapi lika-liku kehidupan, ada banyak kompleksitas yang ada di dalamnya. Tetapi sangat penting sekali untuk memahami dalam suatu nilai-nilai bahwa Anda harus mempraktekkan sikap saling melayani, mau saling berkorban satu dengan yang lain. Kalau masing-masing masih pasang gengsi, suami masih pasang gengsi, istri masih pasang gengsi, rumah tangga tidak bisa berhasil. Dan saya sudah perjelas sama Jimmy dengan Dewi, di hadapan Tuhan, dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, jangan pernah saling menyombongkan diri. Siapa sih kita ini? Apa yang mau dibanggakan dari kita? Ketika Tuhan memberikan kita kemampuan, potensi, dan talenta, itu semua dari Tuhan. Dan sangat tidak bersesuaian sekali bahwa Tuhan Allah sumber dari segala sesuatu yang menganugerahkan kepada kita kasih dan kebaikannya. Sehingga kemudian kadangkala di tengah-tengah kehidupan kita, secara pribadi dimanapun kita berada, seringkali kita tidak menjadi orang-orang yang rendah hati. Tuhan berkati agar kehidupan keluarga Jimmy dan Dewi dilandasi di dalam kebenaran firman Tuhan, bersekutu di dalam Tuhan di setiap waktu,
mengatur waktu, kesibukan, kebutuhan-kebutuhan untuk tidak melupakan Anda harus tetap setia bersekutu dalam kehidupan bergereja, membaca firman Tuhan, berdoa, dan senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, kadangkala Tuhan memimpin dan menuntun kita untuk semakin dewasa di dalam iman, untuk semakin maju melangkah. Dan saya yakin dan percaya proses itu sudah ada proses pendahuluan ya. Jimmy dengan Dewi ya sudah menyampaikan itu kepada saya, dan di dalam proses tersebut, dalam menjalani semuanya itu, tetaplah selalu setia kepada Tuhan di dalam segala hal. Tuhan memberkati kita di dalam tuntunan firman-Nya yang kudus dan mulia, berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Kita masuk dalam jawaban jemaat. Jemaat yang terkasih, saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk di dalam peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Bagian penjelasan tentang perkawinan Kristen. Jemaat, kita berkumpul di sini untuk meneguhkan perkawinan kedua warga gereja, Saudara Jimmy Koper Sitanggang dan Saudari Dewi Selviana Sihombing, dan memohon berkat Tuhan atas rumah tangga mereka. Dengarlah penjelasan tentang perkawinan Kristen, sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman dalam kasih setia Yesus Kristus. Allah Bapa yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya,
menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Alkitab menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Sebab itu perkawinan wajib dijunjung tinggi. Suami istri harus selalu hidup dengan syukur serta penuh tanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa maka perkawinan diperhadapkan kepada kesukaran dan tantangan, pergumulan dan pencobaan, serta masalah-masalah kehidupan dan bahkan kedukaan. Namun demikian, Kristus menempatkan perkawinan orang percaya dalam terang kasih karunia-Nya dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia beriman kepadanya, serta bertekun dalam doa dan membaca kitab suci. Alkitab menasihatkan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dalam kasihmu satu kepada yang lain, hendaklah suami istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai kepada kesudahan zaman. Selanjutnya kita akan masuk dalam amanat perkawinan Kristen, supaya seisi rumah tangga hidup beralaskan firman Allah. Maka saudara mempelai dimohon untuk berdiri dan mendengarkan amanat perkawinan Kristen sebagai berikut. Pertama, hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan-kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Kedua, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak-anak, maka suami istri sebagai orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan juru selamat. Yang ketiga, hendaklah suami istri menjalankan hidup bersama dalam perkawinan dengan menjaga tubuhnya tetap kudus. Masing-masing harus menjauhkan diri dari perselingkuhan dan persinahan dengan orang lain, dan tetap mempertahankan rumah tangga keluarganya sebagai bait Roh Kudus. Saudara Jimmy Koper Sitanggang dan saudari Dewi Selviana Sihombing, apakah saudara-saudara bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristiani tersebut? Tuhan menolong dan menguatkan saudara.
Jemaat yang terkasih, kita akan masuk di dalam janji perkawinan. Saudara Jimmy Koper Sitanggang dan Saudari Dewi Selviana Sihombing, sekarang di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara berdua memutuskan untuk hidup sebagai suami istri beriman, guna mewujudkan rumah tangga Kristiani dalam terang kasih karunia Yesus Kristus. Maka sekarang kami mengundang saudara berdua untuk saling mengucapkan janji setia. Mic-nya, mic. Saya, Jimmy Koper Sitanggang, menyambut engkau, Dewi Selviana Sihombing, sebagai istriku dan berjanji untuk tetap setia kepadamu. Saya akan selalu mengasihi engkau dalam suka dan duka, serta tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana wajib diperbuat oleh suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Saya, Dewi Selviana Sihombing, menyambut engkau, Jimmy Koper Sitanggang, sebagai suamiku dan berjanji untuk tetap setia kepadamu. Saya akan selalu mengasihi engkau dalam suka dan duka, serta tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana wajib diperbuat oleh istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Semoga Tuhan menolong dan menguatkan saudara berdua. Kita akan masuk di dalam pertukaran cincin. Ya, mari saya. Ini punya Dewi. Cincin perkawinan ini bulat, tidak berujung dan tidak berpangkal, melambangkan cinta kasih suami istri yang murni dan abadi. Jimmy Koper Sitanggang, kenakanlah cincin ini di jari manis tangan istrimu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaan. Dewi Selviana Sihombing, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaan aku. Dewi Selviana Sihombing, kenakanlah cincin ini di jari manis tangan suamimu sebagai lambang kesetiaan dan cintamu. Jimmy Koper Sitanggang, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku. Tetap berpegangan tangan. Kita akan masuk dalam peneguhan perkawinan. Mendengar janji setia saudara
dan berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut diri mempelai jemaatnya, kami meneguhkan perkawinan saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Ucapkan amin. Kita akan masuk dalam pemberkatan perkawinan. Kedua, mempelai berlutut dan jemaat diundang untuk berdiri. Hiduplah menurut janjimu, hayatilah tugas dan tanggung jawabmu sebagai suami istri beriman dalam keluarga, jemaat dan masyarakat, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini akan memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman, pengharapan, dan kasih kamu hidup suci dan bahagia selama-lamanya. Jemaat kasih, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama pernyataan kasih sebagai suami istri, dan kita akan menyaksikan melalui cium kudus. Dipersilakan. Silakan bertukar tempat. Tukar tempat. Oke. Silakan. Agak lama. Ya, oke. Sudah. Kita akan masuk dalam penyerahan Alkitab dan surat perkawinan gereja. Naik. Tunggu. Bapak yang maju. Ya, oke. Atas nama jemaat dan Majelis Jemaat GPIB Ebenezer Ketapang, kami mengucapkan selamat berbahagia kepada saudara berdua. Terima juga doa dan harapan kami melalui pemberitaan firman. Terimalah Alkitab dan surat perkawinan gereja ini sebagai tanda bahwa saudara berdua telah diteguhkan dan diberkati di tengah persekutuan jemaat. Jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar rumah tangga yang baru. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Selanjutnya kita akan masuk kepada penyerahan kepada keluarga. Keluarga Dewi Selviana Sihombing, terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian dari keluargamu dan doakanlah mereka agar bahagia dan sejahtera selamanya.
Keluarga Jimmy Cooper Sitanggang, terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian dari keluarga dan doakanlah mereka agar bahagia dan sejahtera selamanya. Kita akan masuk dalam penyerahan keluarga baru kepada jemaat. Jemaat Tuhan, terimalah keluarga Kristen yang baru ini sebagai bagian dari persekutuan keluarga Allah, dan hendaklah kamu saling mengasihi dan mendoakan. Malu-malu.